Kalau kita bicara tentang kandidat kuat juara di Piala Dunia 2026, nama Portugal National Football Team hampir pasti masuk dalam daftar teratas. Bukan tanpa alasan. Secara data, komposisi skuad, hingga pendekatan taktik, Portugal menunjukkan semua elemen yang dibutuhkan untuk melangkah jauh, bahkan sampai ke final. Mari kita bedah secara hitung-hitungan, berdasarkan fakta dan data yang ada. Pertama, Oke, jadi kita kan ya kembali lagi untuk kita jelaskan bahwa taktik selanjutnya untuk apa namanya taktik penyerang ya. Kita mulai bahas lagi di apa namanya di kiper Spanyol ya. Di taktik dan strategi Spanyol adalah yang pertama dari cara permainan ya, dari skuad permainannya yang pertama adalah kiper Unai Simon, kemudian David Raya, kemudian Juan Garcia, ya kan. Kemudian di backnya adalah Pedro, ya. Jadi Marco Ayman Mereka Laporte, ya. Kemudian Pauli Barcia, kemudian Marc Pubil, kemudian Marco Corella, ya. Kemudian Alejandro Grimal Ronaldo ya. Kemudian di gelandang Dragues Hernandez, kemudian Martin Gonzalez, kemudian Fabian Ruiz ya. Meik Pablo, kemudian Alex Baina. Kemudian di sisi penyerangnya adalah Mike Oyarzabal, kemudian Lamine Yamal, ya, dan Borja, kemudian Dani Almo, kemudian Victor, ya, Munoz, kemudian Ramine Pino. Nah untuk itu di bawah apa namanya pelatih Luis Della Fuente menyatakan bahwa kami hampir final sejak di beberapa bulan ya, di beberapa bulan ini itu sebelum agenda Piala Dunia mulai, dia pernah menyatakan itu kami apa namanya hampir final ya, memenangkan sejak beberapa bulan lalu. Kami hanya menunggu perkembangan di setiap pertandingan. Jadi kita ukur lagi kembali lagi di namanya di Portugal ya. Di Portugal adalah kiper Diego Costa, kemudian Diego Dalot, Mateus Nunes, kemudian Nelson Semedo, kemudian Joao Cancelo, Nuno Mendes ya. Kemudian di Gonzalo Inacio, kemudian Renato Veiga, Ruben Dias, kemudian Thomas Araujo, dan gelandangnya adalah Ruben Neves, kemudian Samuel Costa, kemudian João Neves, Vitinha, ya, Bruno Fernandes, dan Bernardo Silva. Nah, untuk teknik penyerang adalah João Felix, Francisco Trincao, kemudian Francisco Cancincao, kemudian Pedro Neto, Rafael Leao, kemudian Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos, dan Cristiano Ronaldo. Nah hari ini kita bahas lagi soal apa namanya taktik permainan dari ala Portugal ya. Ini khusus bagi teman-teman Spanyol yang bisa pahami, yang bisa dengar baik-baik cara permainannya. Kenapa sampai Roberto Martinez itu ya mengandalkan formasi dasar pada 4-2-3-1 ya, yang berfokuskan pada dominasi
teman-teman. Dominasi teman-temannya di lini tengah, penguasaan bola seperti transisi cepat dan ke sektor sayap gitu ya. Strateginya ini adalah bertujuan ya. Bertujuan adalah bertumpu pada kreativitas pada permainan. Nah, ini cara permainannya di lini tengah adalah Bruno Fernandes, kemudian sebagai otak permainan ya teman-teman. Nah, otak permainan dan penyelesaian akhir tajam ya, akhir tajam dari Cristiano Ronaldo untuk sebagai unjuk tombak gol ya. Nah, di lini tengah juga ya menggunakan double pivot seperti Vitinha dan João Neves. Ini yang kemudian Roberto Martinez menerapkan itu bahwa ini sangat penting karena Vitinha lebih akuntabel kecepatan untuk mengoper bola lebih handal ya, lebih tepat sasaran. Lebih tepat yang sangat didominasi dan menjaga keseimbangan bola. Nah, mereka ini ya dituntut untuk memiliki stamina apa namanya? Premax ini adalah guna untuk memutuskan serangan balik lawan dan distribusikan bola dengan cepat. Nah, kemudian di sektor sayap mengandalkan bahwa kecepatan dan kemampuan dribble permainan sayap seperti Rafael Leao ya di sayap kanannya dengan Rafael Leao dan Pedro Neto untuk teman-teman tahu kenapa? Untuk menusuk jalur itu, pertahanan dari sisi luas dan mengirimkan umpan silang kepada Cristiano Ronaldo. Nah, target mereka di sayap di sayap kanan ya, Rafael Leao, dan kemudian di kanan di kiri adalah Bernardo Silva ya, yang saat ini sebagai sisi umpan silang untuk mengocak bola dan mengoperkan bola ke gawang Cristiano Ronaldo sebagai penyerang dan membobolkan bola ke gawang lawan ya, mungkin itu. Nah, besok jangan lupa ya teman-teman Spanyol, yang fans Spanyol atau yang fans Prancis, Argentina ya, besok taktik ini kemudian diterapkan oleh Roberto Martinez ya. Roberto Martinez dengan cara taktik teknik yang halus, dengan cara permainan yang dribble, dengan cara pertahanan bola yang akurat ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan besok. Sasarannya adalah kalau bukan Rafael Leao yang mengisi bola ke gawang, ataukah di satu sisi Bernardo Silva, ataukah di salah satu di antara adalah Cristiano Ronaldo yang mengisi bola ke Spanyol. Mungkin itu ya akhir dari kata penjelasan saya dari ini. Jangan lupa tekan tombol dan subscribe, kemudian sebarkan teman-teman. Oke, jangan lupa di ingat dan nonton baik-baik besok. Este para vosotros. If you pipe up to us, all the Juventus fans around us are on their feet applauding. What an incredible